Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang saya cintai, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, semoga selalu, amin. Dan di pertengahan bulan Ramadan ini, tepatnya yaitu hari tanggal 15 Ramadan, kita masih tetap diberikan kesempatan Allah untuk beribadah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT dari awal sampai hari ini, dan mulai nanti malam yaitu tanggal 16 yang merupakan kunut pertama kita di witir yang terakhir, dan mudah-mudahan dijaga oleh Allah sampai menjelang Ramadan dan ketemu lagi Ramadan yang akan datang, amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kami haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat pertolongan beliau kita semua dapat mengetahui bainal haq wal batil. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat, di tanggal 17 nanti adalah merupakan yaitu kebahagiaan untuk Nabi Muhammad SAW, karena di saat malam itulah diturunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Jadi otomatis untuk pertemuan kali ini yaitu tentang nuzulul Quran, yang mana yang Allah turunkan di bulan Ramadan pas tanggal malam-malam 17. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di suratul Baqarah ayat 184 atau 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, adapun di bulan Ramadan ini, alladzi, Allah zat yang maha kuasa, unzilah menurunkan fihi di dalamnya, Al-Qur'anu diturunkan di dalamnya, Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an? Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan linnas, yaitu untuk menjadi petunjuk pada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran yang menjelaskan tentang petunjuk itu, wal furqan, dan yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillah kita dapat menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad yang paling agung, yaitu yang berupa Al-Quran, yang sampai saat ini kita melihatnya, kita mempelajarinya, kita membacanya, dan sebagai pusaka buat kita. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi umat Islam. Jadi istilahnya itu, ayo jangan sampai kita itu tidak baca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Karena ini bulan Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran itu bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk apa Al-Quran? Ya, Al-Quran untuk segala hukum, undang-undang kehidupan kita. Selama kita bersama Al-Quran, insya Allah kita tidak akan sesat selamanya. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Lihat, di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran yang di dalamnya mengandung petunjuk kepada manusia, menuju ke jalan yang benar, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di situ banyak peringatan-peringatan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan puasa ini kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Apa itu dalam Al-Quran? Namun caranya
Nabi yang merinci. Nih puasa begini, nah, Al-Quran yang merintah, Nabi yang melaksanakan. Jadi Al-Quran dengan hadis Nabi itu tidak bisa dipisahkan. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran, peraturannya ada di hadis. Apa yang tidak ada di hadis, peraturannya ada di Al-Quran. Saling melengkapi. Jadi Al-Quran ini sifatnya ijmali, global. Perlu penafsiran. Ya. Maka dari itu, alhamdulillah, Allah yang berikan perintah dalam Al-Quran tentang puasa, Nabi yang melaksanakan. Ini caranya puasa, al-imsak. Jadi menahan dari mana? Mulai fajar, subuh. Makanya imsak itu hati-hati. Jangan nunggu adzan. Kalau adzan kita masih minum, berarti batal puasa kita. Dan kita wajib puasa seperti orang puasa. Dan kita tetap harus menggodoi, gitu kan. Hati-hati, makanya ikut Nabi. Perintah ini puasa dari Al-Quran, dari Allah yang menjalankan Nabi. Gimana bukannya huruf? Jangan nunggu petang. Huruf itu memburu maghrib. Al-huruf limada sumyan maghrib li'annahu al-huruf. Kenapa dinamakan maghrib? Karena huruf itu terbenamnya matahari. Jangan nunggu gelap, sudah ikut Nabi. Jangan ikut siapa ya, orang mengatakan harus gelap, harus gini ya. Itu bukan jalan Nabi, itu ngarang itu. Kita ikut Nabi aja. Ini di Al-Quran sudah jelas. Jadi peraturannya dari Al-Quran, perintah puasanya yang menjalankan adalah Nabi Muhammad SAW. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan dari Al-Quran itu ada bayyinah, yaitu kejelasan-kejelasan yang menunjukkan terhadap hidayah-hidayah Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Kembali lagi pada Al-Quran, diturunkan Al-Quran ini untuk umat Nabi Muhammad SAW supaya kita itu mengikuti Al-Quran, jangan keluar dari Al-Quran. Nah ini, jadi sejarah nuzulul Quran kita sudah tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun sudah senang beliau itu menjauh dari manusia dan uzlah di Gua Hira. Di situ malaikat Jibril hadir menemui beliau dan menurunkan Al-Quran. Memang Al-Quran itu diturunkan dalam 17 Ramadan itu dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzi. Nah, baru secara berangsur ketika Nabi Muhammad itu usia 40 tahun. Ada kejadian ini turun Al-Quran, ada kejadian ini turun Al-Quran, ada sehingga lengkap sudah. Kalau kita mau ikut Al-Quran, kita akan selamat dunia akhirat. Bahkan Nabi bersabda, taraktu fikum amrayn, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atakul qailin. Nabi bersabda, dan Nabi pasti benar, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan padamu itu dua pusaka, dua perkara. In tamassaktum bihima lam tadillu abada. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Ingat, tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah, Al-Quran, wa itrati, ya, wa fil hadis, wa sunnati, wa itrati, wa ahli baiti. Nah, ada riwayat Kitabullah wa sunnati, tapi ada riwayat yaitu dua pusaka tadi, Kitabullah Al-Quran, wa itrati ahli baiti, atau ahli baiti wa itrati ahli baiti, dan keturunanku dan keluargaku, kata Nabi. Selama kita ikut dua ini, Al-Quran dan ahli bait, ahli bait, ya, kita tahu bagaimana sebagai muqaddam, bagaimana Sayyid Abdullah bin Abi Alawi, Abi Abdullah bin Abi Haddad, bagaimana Sayyidina Umar Mukhtar, bagaimana Sayyidina Habib ya Abdullah bin Bakar Al-Idrus Al-Adni, Abu Bakar bin Abdul Atas, bahkan Muhammad Segaf, tuh habaib ahli bait. Di sini tiap kota ada perwakilannya. Ada Habib Husain bin Abdul Hamid, di atas tengah ada Habib Ahmad bin Abdurrahman Ta'adi, ada di Pasuruan banyak sekali Habib Ja'far bin Syakhar, Habib Alawi bin Segaf,
di Bondowoso ada Habib Muhammad Muhammad. Ini fotonya nanti di akhir di syuting di Muhammad bin Ahmad Muhammad. Di Tanggul ada Habib Saleh di Sunnah Hamid. Di Banyuwangi ada Habib Hadi Al-Haddad. Hampir setiap kota, bukan hampir setiap kota ada habaibnya, ada ahli bait. Al-Quran dan ahli bait. Selama kita ikut beliau, kita tidak akan sesat sama Al-Quran dan ahli bait dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ada kisah menarik, yaitu mengawali daripada nuzulul Quran, yang nanti kita akan disusul dengan kisah perang Badar ya, pas 17 Ramadan juga. Ada kisah di kota Sibam. Saya 2 kali ke Hadramaut, namun belum sampai ke Sibam karena dari Tarim itu masih jauh. Kota Sibam ya, Sibam. Di Hadramaut itu ada kisah yang sangat menarik, yaitu di daerah di kota Sibam itu apa yang diperintah Al-Quran dilakukan, yang dilarang Al-Quran itu ditinggalkan. Sehingga ada Qadi ini hakim. Dia mengatakan 10 tahun, dia mengatakan 5 tahun. Hakim ini setelah 2 tahun berada di kota Sibam, ternyata di kota itu tidak ada orang yang bertengkar, tidak ada orang yang berperkara, tidak ada orang yang mengajukan masalah. Tenang kehidupannya. Setelah 2 tahun kirim surat kepada presiden atau kepada raja hakim ini, wahai raja, kami 2 tahun di Sibam tidak ada orang yang datang ke pengadilan untuk mengajukan perkaranya, sehingga kami tidak bekerja. Gimana gaji saya ini selama 2 tahun? Kata raja, terus gajinya halal. Hebat ya hakim dulu ya, luar biasa, takut kepada Allah. Setelah hakimnya mengikuti Al-Quran, masyarakatnya ikut Al-Quran, rajanya ikut Al-Quran. Selang beberapa hari dari surat itu datang 2 orang ke pengadilan untuk mengajukan masalahnya. Assalamualaikum ya Qadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, datang ke hakim tadi, ada apa? Ternyata 2 orang ini kakak beradik. Saya punya masalah. Siapa dulu yang mau bicara? Ngomong. Ini kakak saya yang bicara. Ya, ada apa kamu masalahnya? Wahai Qadi, wahai hakim, saya adalah kakaknya. Ini adik saya. Saya yang paling tua. Saya menjual kebun kepada adik saya ini. Maka seluruh isi kebun dan seluruh isi dan isinya adalah milik adik saya. Oh gitu. Masalahnya apa? Coba itu adiknya suruh ngomong. Begini Pak Hakim, saya membeli kebun pada kakak saya dan pohon-pohonnya yang di situ. Perjanjiannya begitu. Itu dalam kebun itu ada emas ini, perkiraan 1 kilo emas ini. Jadi saya akan menggembalikan pada kakak saya. Subhanallah. Jadi masalahnya ini bukan rebutan masalah harta, tapi rebutan takut pada Allah. Ini milik kakak saya, kan saya beli kebun, tidak beli emas. Kata kakaknya, enggak, kebun dan isinya sama, saya punya milik adik saya. Bingung hakim ini. Haji, ada amrun ajib, ini perkara yang sangat luar biasa. Apa di 2 tahun saya di sini? Tidak ada perkara, setelah perkara ini bukan rebutan salah, tapi takut pada Allah. Ini haknya kakaknya haknya adiknya, karena kebun sudah dijual. Kata adiknya, enggak, saya beli kebun, enggak beli isinya. Dah akhirnya diberikan solusi sama hakim, jalan keluar. Begini aja, kamu punya anak laki, iya kata kakaknya. Kamu punya anak perempuan, iya. Kamu kawinkan sepupunya itu, anak kamu sama anak kamu itu sepupu kan, boleh kawinkan dan emas ini jual untuk perlengkapan perkawinannya dan isi rumahnya. Dah pulang. Gimana kalau begini? Akhirnya setuju sudah, divonis sama hakim. Dah, ini sudah. Subhanallah, akhirnya hakim tanya, ada apa ini? Saya 2 tahun di sini, tidak ada apa-apa. Lalu ada seperti ini. Kok semuanya orang-orang tenang, tidak ada perkara, tidak ada rebutan, tidak ada. Wahai hakim, masyarakat Sibam ini, apa yang dari Al-Quran itu perintah, dilaksanakan. Apa yang dari Al-Quran itu dilarang, ditinggalkan. Oh ini rahasianya. Hudal linnas.
berilah petunjuk untuk manusia. Kalau selama kita megang teguh Al-Quran, kita akan selamat dunia akhirat. Nah, ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan cerita tadi dalam acara ini memperingati nuzul Quran, kita tambah cinta pada Al-Quran. Ya, minimal khatam Al-Quran 1 kali bulan Ramadan. Bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bagus. Bagus. Ini adalah bulan Al-Quran. Ini bulan Ramadan. Kalau kita semua belum khatam Al-Quran, maksudnya yang dibaca sendiri, bukan yang harus di musola dan di masjid, bukan. Yang kita baca sendiri. Ini diharuskan gitu ya, umat Islam. Kalau tidak khatam sekarang, kapan lagi? Di luar bulan Ramadan banyak kesibukan sudah ya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadan ya Allah ya Tuhan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di Bondowoso. Sudah. Di Muhammad bin Ahmad Mukhtar. Ya, itu yang megang Bondowoso itu. Tapi makbarahnya di Kubah, sedikit nyampe sana. Sering anggota ahbab ya siar ke sana. Wah. Mana ada